Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nur Azizah, Muhammad Farhan Alif Naufal, Ridho Akbar, Nurdiah Rahmawati, Dina Nutria, dan Sekar Putri Kinasi akan memaparkan materi mengenai tunanetra. Untuk yang pertama ada pengertian tunanetra. Nah, tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi, tunanetra adalah individu yang mengalami hambatan atau kerusakan pada mata. Nah, jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, anak yang mengalami tunanetra adalah anak yang membutuhkan media dalam proses pembelajaran, di mana media ini disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing anak yang mengalami tunanetra tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tunanetra yaitu berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian indera penglihatan seseorang untuk melihat bayangan benda dalam kehidupan sehari-hari sehingga membutuhkan pendidikan khusus guna mendukung aktivitas belajarnya. Saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab tunanetra. Yang pertama ada prenatal, sebelum kelahiran. Tahap prenatal sendiri yaitu sebelum anak lahir, pada saat masa anak di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami ketunaan. Kemudian yang kedua ada neonatal, yaitu saat kelahiran. Periode neonatal yaitu periode di mana anak dilahirkan dengan beberapa faktornya, yaitu anak lahir sebelum waktunya atau prematur, kemudian lahir dengan bantuan alat atau tangverlosing, kemudian posisi bayi tidak normal, kemudian kelahiran ganda atau kesehatan bayi. Lalu yang ketiga itu ada postnatal atau setelah kelahiran. Kelainan pada saat postnatal yaitu kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat anak di masa perkembangan. Pada periode ini ketunaan bisa terjadi akibat kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin, dan bakteri. Klasifikasi tunanetra. Yang pertama, buta total. Buta total yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di mukanya atau hanya melihat sinar dan cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf selain huruf braille. Ciri-ciri buta total secara fisik yaitu mata terlihat juring, sering berkedip, kelopak mata merah, mata iritasi, gerakan mata tak beraturan dan cepat, dan mata selalu berair. Yang kedua, yaitu low vision atau kurang penglihatan. Low vision yaitu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata dijauhkan dari objek yang dilihatnya atau memiliki pandangan kabur ketika melihat objek. Ciri-ciri low vision yaitu membaca dan menulis dengan jarak yang sangat dekat dan hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar. Yang selanjutnya yaitu karakteristik anak tunanetra. Yang pertama, karakteristik kognitif. Keterbatasan anak tunanetra pada 3 area yaitu yang pertama tingkat dan keanekaragaman pengalaman, yang kedua kemampuan untuk berpindah tempat, dan yang ketiga interaksi dengan lingkungan. Karakteristik yang kedua yaitu karakteristik akademik. Kemampuan akademik anak tunanetra pada umumnya sama dengan anak normal lainnya. Namun, mereka memerlukan alat bantu untuk keterampilan membaca dan menulis. Karakteristik yang ketiga yaitu karakteristik fisik. Keadaan fisik anak tunanetra yang sangat mencolok yaitu kelainan pada organ penglihatannya. Karakteristik yang keempat yaitu motorik. Anak tunanetra memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengenali lingkungan sekitar dan proses pembelajarannya. Karakteristik yang kelima, perilaku. Anak tunanetra sering menekan mata, menggosok mata,
sering menggerakkan kepalanya, dan sebagainya. Karakteristik yang keenam yaitu pribadi dan sosial. Anak tunanetra cenderung kesulitan untuk mengamati dan menirukan perilaku sosial yang baik dan benar. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai media pembelajaran bagi anak tunanetra. Media pembelajaran anak tunanetra diciptakan supaya memudahkan anak tunanetra untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai keterbatasan pada indera penglihatan mereka. Adapun beberapa media pembelajaran bagi anak tunanetra yaitu yang pertama ada huruf Braille. Huruf Braille merupakan kumpulan titik-titik timbul yang disusun untuk menggantikan huruf biasa untuk para penyandang tunanetra. Sebelum ada huruf Braille ini, anak-anak tunanetra belajar menggunakan huruf Latin yang dibuat timbul. Namun hal ini kurang efektif dan efisien. Media huruf Braille ini juga sangat bergantung pada indera peraba si anak. Jadi, sebelum menggunakan huruf Braille, anak perlu dilatih untuk meningkatkan sensitivitas indera perabanya. Untuk media yang kedua yaitu ada kamera khusus untuk tunanetra atau touch sight. Merupakan kamera yang memiliki layar Braille fleksibel yang menampilkan gambar 3 dimensi dengan gambar timbul di permukaan. Cara kerja kamera ini dengan menaruh kamera di jidat pengguna. Kamera ini dapat merekam suara selama 3 detik setelah tombol shutter ditekan. Suara ini yang menjadi petunjuk user untuk mengatur foto. Media yang ketiga ada mesin baca Kurzweil. Mesin ini dapat membaca suatu buku yang tercetak. Hasil huruf-hurufnya dikeluarkan dalam bentuk suara. Mesin ini dapat membaca buku dari awal sampai akhir atau mengulang-ulang kata ataupun juga dapat mengeja sebuah kata. Media yang keempat yaitu ada optakon. Optakon adalah singkatan dari Optical to Tactile Converter. Alat ini dapat mengubah tulisan menjadi sebuah getaran. Optakon terdiri dari satu kamera dengan elemen fotosensitif yang dihubungkan ke susunan sandi raba yang sesuai dengan huruf-huruf tertentu. Media yang kelima yaitu ada reglet. Jika media-media sebelumnya yaitu digunakan untuk membantu membaca anak tunanetra, nah media yang kali ini digunakan untuk membantu menulis khusus penyandang tunanetra. Media yang selanjutnya yaitu ada mesin ketik Braille. Mesin ketik Braille ini lebih dikenal dengan keyboard khusus untuk tunanetra. Hal ini dikarenakan keyboard ini memiliki sebuah simbol yaitu huruf-huruf Braille yang digunakan khusus untuk penyandang tunanetra. Yang terakhir ada sempoa atau papan hitung. Nah, jika media sebelumnya digunakan untuk membantu membaca, membantu menulis, untuk media yang kali ini yaitu sempoa digunakan untuk membantu anak tunanetra untuk mempermudah belajar berhitung. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.